Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimain fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا ينفع Usman ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah ya wal khatimah undur bi husnul khatimah ya arhamar rahimin ya akramul akramin wa ya dahirul dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, dan mudah-mudahan Allah terus beri penjagaan, Allah berikan kekuatan dan istiqomahan dalam dakwahnya, dan Allah kabulkan seluruh hajat dunia dan akhiratnya. Dan juga sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan pengurus mushola al-muhajirin, dan mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap semangat, dan mengurus rumah Allah ini. Yakinlah yang ngurus itu adalah Allah. Memang ngurus rumah Allah ini dan bagi banyak makanan dan sabar-sabar, tapi yakinlah sekecil apapun kebaikan Allah sudah berjanji. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jadikan kadang amal itu di sisa tubuh kita untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita menjadi kelompok yang terus mendapatkan rahmat Allah dan pandangan syafaat dari dasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga sama-sama kita hormati Ibu RT, seluruh orang tua kami, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa waktu kita ini terus berjalan, dan kita harus sadar ketika waktu ini terus berjalan, tahun itu berganti, maka kematian kita semakin dekat. Pahami benar-benar kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita paham itu kalimat, kita itu tidak bakal guna-guna. Kita bakal sadar bahwa kita dari Allah ini lagi berjalan menuju Allah. Kita lahir dalam keadaan suci. Allah dah galak ketika kita balik dalam keadaan kotor. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak galak menerima yang namanya tidak baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita kumpul di tempat yang baik di awal tahun ini pertanda Allah menghendaki kebaikan buat kita galau-galau. Dan yang paling terpenting, jangan sekali-kali merasa diri kita baik. Karena ketika dia merasa dirinya baik, maka sebenarnya dia tidak baik. Tapi kalau dia terus berusaha untuk duduk tempat yang baik, dalam lingkungan yang baik, bergaul sama yang baik, maka insya Allah zaman kematian itu dan menurut kondisi kita saat ini. Aku pengen yang sekarang meninggal lagi baca Quran 20
memperpanjang waktu yang Allah berikan sama kita banyak kita gunakan baca Quran. Tapi kita gunakan banyak memahami. Sudah banyak contoh yang ngomong Nabi itu ngomong bukan dengan nafsunya. Nabi itu ngomong dengan wahyunya Allah, bimbingan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Banyak kejadian, tidak usah jauh-jauh di sekitar situ. Dia saudara Mega, hati-hati yang Mega. Kami tidak mau sebutkan kejadiannya tuh lagi balik dan balak masuk angin, belum sampai rumah sakit. Innalillahi hati-hati. Bukan dan boleh Mega, jangan ada sino. Ayo Ustaz, ngisi waktu, yo. Jangan gara-gara ngisi waktu lalu kita lupa kewajiban kita. Di kadang-kadang tahan beberapa malam-malam, tapi sholat malam berat. Nah ini yang harus kita waspadai. Sebab umur ini modal. Sebab umur ini modal lewat, tak baca balik lagi. Ini yang harus kita renungkan. Itulah mengapa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyayangi kita sebagai umatnya. Jadi kalau umur kita yang sudah lewat dulu dengan hal yang sio-sio, kalau berdosa tobat, itu yang perlu tidak sholat qadhi, banyak tidak sholat berapa lain. Untuk ikhtiar di kilo-kilo, aku 8 tahun tidak sholat qadhi. Kalau banyaknya ustaznya, daripada urusannya bakal panjang di akhirat qadhi. Habis sholat subuh adaan tegak sholat subuh qadhi supaya tidak timbul fitnah di rumah sholat qadhi. Walaupun kata ulama belum sempat dia qadhi 8 tahun dia meninggal yang dianggap sudah bertobat kepada Allah Subhanahu. Itu kalau dosa. Ada puasa yang kita meninggal qadhi. Ada zakat yang belum kita bayar kita qadhi. Tidak boleh kalau pemahaman ada apa-apa Tuhan juga berfirman. Ada apa-apa sedekah baik semua selesai. Awas, itu ajaran Nabi. Itu ajaran nafsu. Jangan heran semakin dekat kiamat banyak ajaran yang aneh-aneh. Itulah tolongnya kalau belajar jangan buka Ustaz YouTube. Jangan buka Kiai Google. Apalagi belajar dari ibu gurunya mak jelas. Gurunya sudah mak jelas, positif ilmunya jadi mak jelas. Ini banyak aneh-aneh. Memang itu sudah dari akhir zaman. Diam ke baik. Jangan diculik-culik, jangan disebah-sebah. Biarlah mati dewi. Yang penting hari ini hati-hati. Ketika itu bentuknya dosa, kita harus taubat. Mana dosa kita kepada Allah, kita selesaikan. Mana dosa kita kepada manusia, kita minta maaf. Ini kejadian nyata di Palembang ini, yang sudah hampir 40 lebih. Tobat punya tapi anak tobat dosa ini aku temui ahli waris. Ya Allah, benar itu syarat. Kalau sudah ada muhalil, ada penghalalan, baru taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu. Itulah berat urusan dengan manusia yang adukan ya jangan dicecah dalam. Jadi mungkin sekarang balik ke mengambil dekat di lebaran salaman selesai. Itu siapa? Mesti ada ijab kabul. Dulu sudah tahu bulan puasa kemarin yang bilang darah kulbeknya. Masya Allah. Tidak ikhlas susah. Baik, benar. Itu kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh bertaubat. Tapi kata Rasulullah kalau ada dulu umur kita lewat dengan hal yang sio-sio. Kita beruntung punya lagi tinjau jalan keluar di sisa umur kita ini manfaatkan beberapa waktu dengan ibadah. Satu, waktu yang hebat. Itu waktu yang namanya menjelang subuh. Waktu menjelang fajar sodik itu tanda-tanda mau sore wabil ashari yastaghfirun. Menjelang waktu sahur itu dia beristighfar.
Manfaatkan waktu ini, gunakan untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Apalagi pada waktu itu Allah benar-benar menanti doa kita, menanti ampunan kita. Siapa yang berdoa Allah kabulkan, siapa yang mohon ampun Allah ampuni. Ustaz atau tiap sebelum subuh bangun minta kayu, kamu tidak kayu-kayu. Nih, ini kan maksud. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah itu maha segala-galanya. Allah sudah berjanji, udhuruni astajib, berdoalah pasti kabul. Dan aku doa tidak kabul, cek dulu. Jangan langsung nyalakan Allah. Emoni berisi. Selangnya ada, kaku kerana dibuka tidak betul. Cek. Oh, rumah sumberdah. Oh, pipanya bocor. Oh, ada kabul. Lumpuh sakit. Oh, ada kabul. Yang haram masih betul. Oh, ada koreksi, koreksi. Jangan kita cepat berdoa baru setahun 2 tahun tidak kabul. Berajuk. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam semenjak diangkat Nabi berdoa sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. 80 tahun saya baru hadir. Tidak berhenti berdoa. Nabi kita bukan Nabi berdoa seminggu tidak kabul berajuk. Jangan ustaz dulu, tak pakem ustaz ni. Nenek kau tak pakem. Masing-masing. Ustaz juga manusia. Ustaz juga punya kesalahan, punya kehilapan. Doa itu cuma senjata untuk meminta. Kalau ada kesalahan jangan koreksi diri. Tidak masing-masing ngomong, itulah banyak kualat di kita sekarang. Nyala kuali, nyala soleh, itu sudah zaman edan. Jadi gunakan di waktu yang pertama supaya sisa umur kita ini manfaat waktu menjelang satu. Yang kedua, setelah azan subuh sebelum khobar sholat subuh. Di kita ini memang agak jarang. Yang kali ini baru masih di masjid Jamiatul Khair, habis azan subuh itu baca dulu subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi astagfirullah 100 kali. Jadi baru baca la ilaha illallah la ilaha illa anta, baru qomat masjid Jami Darussalam arah ke apa namanya ke rumah almarhum Pak Yasin baca itu. Ini jalan kalau sudah azan itu inilah perlu ilmu. Sebab waktu sebelum azan, waktu setelah azan sebelum qomat subuh itu ada namanya 2 rakaat sholat subuh yang hebat. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kemudian subuh lebih baik dari dunia dan. Jadi kalau bisa dibiasakan di musola itu. Nah, ustaz tambah sepi musola. Ini belakan subuh lagi sibuk, bila nak beduk, bila azan, bila qomat, bila imam. Sudah itu baik. Yang penting istiqomah, gali baik. Ini kuncinya istiqomah. Terus gali baik ini kuncinya ikhlas, sebab ada hasil. Tapi yakinlah kalau kita jalan melodi apa yang dijalani oleh Rasulullah, kita akan sampai pada pintu keridhaan Allah Subhanahu. Yang ketiga, waktu yang hebat, waktu yang perlu kita manfaatkan. Kalau memang kita ada waktu dan kesempatan setelah sholat subuh sampai menjelang waktu isyraq, terbit matahari. Itu kalau di pondok-pondok pesantren yang mudah. Kalau di kita ini sulit. Di paling tidak kita bapak-bapak, ibu-ibu, ketika waktu isyraq, kalau di pengadilan tinggi Palembang ada waktu syuruk, tambah 16 menit, sholat isyraq 2 rakaat atau sholat duha sebelum itu berangkat. Karena itu kunci. Karena sholat duha adalah sholat sunnah muakkad yang tidak pernah Nabi tinggalkan dari semenjak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul dan diwajibkan sholat. Itu sholat duha
sukses dunia, sholat witir sukses akhir. Yang terakhir, waktu yang paling manfaat digunakan untuk mengisi waktu kita yang dulu lewat dengan hal yang sia-sia, yaitu waktu setelah sholat maghrib sebelum datangnya waktu sholat isya. Itulah kalau dulu pergi maghrib balik isya. Ini kita sekarang habis maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lagi berzikir, tidak lagi berdoa, tutup tangga bagi isya berdatang. Wah, ini keberkahan pula. Jadi hadirin, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita agar benar-benar waktu itu dibarokah, menjadi penyebab kita galau-galau bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang masalah tahun baru Hijriah, ini sebenarnya di zaman akidah hati. Penanggalan tahun baru Hijriah ini semenjak Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau zaman Nabi gimana? Nabi lahir, tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tahunnya sesuai dengan kejadian. Nabi lahir tahun. Karena pada waktu itu sebelum Nabi lahir, 3 tahun sebelum Nabi lahir, dalam riwayat itu kejadian Raja Abraha nak menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai ke Ka'bah, daerah Mina dan Muzdalifah namanya Wadi Mu'asir. Di tempat itulah Allah kirim bala tentara yang namanya pasukan langit, yaitu burung ababil, menjatuhkan kesombongan dan keangkuhan daripada Raja Abraha. Kalau dalam riwayat, gajah yang dinaiki oleh Raja Abraha namanya Mahmud. Gajah yang dinaiki oleh Raja Abraha menghancurkan Ka'bah namanya Mahmud. Saat ini itu gajah lagi ngerti waktu nak berangkat, tak usah berangkat, hancur gitu, masih dipaksa, dipecut. Itu gajah. Aku gajah lagi paham. Memang kadang-kadang lebih paham gajah dibanding sekarang ini. Gajah lagi tahu, tak usah masih dipecut. Aku wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Sebab penyakit yang hancur sehingga tulang-tulang mereka kelihatan pasukan Abraha. Nah, 3 tahun setelah itu lahir Nabi, disebut tahun gajah. Nah, semenjak Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ngirim surat, ada dari utusan gubernur tunjuk usulan, wahai Raja, wahai Perdana Menteri Umar bin Khattab, kalau baca tentukan tahunnya. Itulah sepakat para sahabat rapat, ditentukanlah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai tahun baru Islam. Dipilihlah awal tahun itu yaitu bulan Muharram, bulan sekarang, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan. Sampai dalam surah At-Taubah, minha arba'atun hurum, Muharram ini termasuk 4 bulan yang mulia. Zulqa'dah, bulan Nabi. Jadi jangan lagi ada yang menganggap bulan Nabi bulan sial. Tidak boleh kau kalau bulan Nabi sial tadi. Tak hati, malah Zulqa'dah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Malah dalam riwayat Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali menikah di bulan Zulqa'dah. Zulhijjah sudah kita lewati. Ini Muharram, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Apalagi kali Asyura, di hari ke-10 luar biasa. Nah, jangan puasa di hari Asyura disunahkan sebelumnya Tasu'a 9, 10, jangan 10 baik makruh. Karena menyamai dengan ibadahnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi di hari Asyura mereka berpuasa. Karena mereka menganggap Nabi mereka Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun di hari ke-10 Muharram, hari Asyura. Yang penting, mari kita perbanyak ibadah di hari-hari yang penuh kemuliaan ini. Boleh dengan puasa, boleh dah Ustaz aku besok puasa. Jatuh ni, baca dan kebayang dengan kodok, puasa kodok, boleh. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, puasa wajib baca digabung dengan puasa gabung. Budak tenaga aku Ustaz sudah bisa.
Yang penting ibadah itu ada aturannya, ada ilmunya. Jangan yang cek di media sosial, tidak sholat apa-apa, untuk makan dia miskin itu. Itu kan kacau kan? Jangan aneh-aneh macam itu. Hal yang dirahmati oleh Allah di hari Asyura, ibadah yang paling afdol itu banyak. Di antaranya menyantuni anak yatim. Tapi tolong, yatim yang dimaksud anaknya belum balik. Yang kedua, ibunya yang meninggal suaminya tapi belum kawin lagi. Lebih orang kawin bukan? Jadi anaknya belum balik, ibunya si anak belum nikah lagi, santuni. Lulus kepalanya sebanyak rambut kepalanya itu sebanyak itu puluh dosa kita berbulan. Jadi nyari muda yang rambut lebat Ustaz. Nah otaknya lebat itu bahasa kinaya. Sebanyak rambut yang tumbuh, ya seperti biasa rambut yang tumbuh itu berapa banyak sebanyak itu puluh dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih yang lebih, bapak-bapak, di hari Asyura unjuk ke rumah sedekah untuk masak hari itu lebih dingin. Biasa hari itu masak dua asyik dulu ayam, beli kerang itu ayam lebih dingin. Itu faedahnya banyak, manfaatnya banyak yang diamali oleh para ulama. Dan jangan lupa di hari itu ziarah makan orang-orang soleh, ke tempat orang-orang soleh. Masih ada pusat orang soleh, masih ada. Kalau dah kaki lagi hancur dunia itu. Ziarah, cuma ziarah jangan ziarah baik. Mesti ngerti adabmu. Ini ziarah malam, ziarah itu ziarah lalu kiai. Ini yang perlu diajarkan kepada anak cucu kita agar benar-benar kita tidak keluar daripada aturan yang dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah tahun baru Hijriah ini identik dengan hijrahnya Nabi. Ketika Nabi di Mekah, ini lihat Bapak Ibu, pelajaran pertama hijrah ini. Nabi itu bukan main, cintanya sama negeri Mekah. Sampai ketika kiblat pindah ke Masjidil Aqsa, itu kan kiblat kita pernah pindah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Nabi Muhammad selalu kepalanya menengadah ke langit meminta kepada Allah kalau bisa dikembalikan ke Mekah. Pada waktunya ketika Nabi sholat, itu datang wahyu dari malaikat Jibril, pindah kiblat ke arah Ka'bah. Itulah jadi ilmu fikih. Kalau mau sholat kiblat itu salah, tidak usah itu tuh balik ke badan negara kita. Jangan boleh salah kiblat dulu. Jangan pindah ke jalan. Karena Nabi ketika pertama kali sholat ke Masjidil Aqsa dapat wahyu dari malaikat Jibril, pindah kiblat ke arah Ka'bah. Nabi pindah. Jadi bukan main Nabi itu cinta dengan kota Mekah. Bukan main Nabi itu sayangnya dengan kota Mekah. Karena dalam kota Mekah itu ada keluarga Nabi, ada sahabat-sahabat yang dekat membantu perjuangan Nabi. Nabi kena perintah untuk hijrah. Ini pelajaran buat kita. Kalau yang namanya perintah, sami'na wa ata'na, belajar kita macam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, jawab. Jangan dianggap enteng. Iblis lari-lari dengan azan. Ini kita tidak dengan azan berjoget. Kamu iblis. Kadang-kadang dia, tolong yang punya organ-organ dia. Kalau azan berhenti dulu. Lalu lagi, nah, benar kata Syekh Muhammad Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam itu tertutup oleh gaya Islam dewe. Yang rusak Islam dewe. Berhenti. Asal jawab. Kalau masih ingat pernah acara aku kali ini sini. Kalau jawab azan. Kalau azan berkumandang jawab siko-siko lebih bagus. Mendapat nak cepat jawab galo-galo. Atau yang ketiga baru selesai azan
belum lama, baru seukuran belum sampai 4 ayat surah Al-Ikhlas. Jawabnya harus dikeluarkan lisannya. Allahu Akbar. Aku jawab azan Ustaz, boleh mati, dapat pahala. Ini sudah banyak jawab azan dari malas. Ya Allah. Jadi usahakan ketika azan jawab, kita belum pada sholat, niatkan dengan tahiyatul sholat. Kata ulama, kalau kita meninggal belum sholat, belum dianggap melalaikan sholat. Ini azan tidak dijawab, zuhur jam 12, meninggal jam 1:30, belum sholat zuhur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau azan kita jawab dengan tahiyatul sholat, ya Allah, 1:30 belum sholat kita meninggal, tidak dianggap melalaikan sholat. Karena kita sudah ada keinginan untuk, tapi jangan memakai iring-iring. Aku dah sholat saya iring baik, itu salah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita mulai belajar hadirin, mana perintah, mana larangan, harus kita benar-benar pahami supaya hidup kita jadi mulia. Nabi kita nabi yang paling mulia, kitab kita kitab yang paling mulia, kita umat nabi yang paling. Tapi ngaku hidup kita tidak mulia karena kita jauh dari syariat, jauh daripada ajaran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah di mata merah banyak majelis taklim, banyak majelis zikir, datang. Ayo ya Ustaz di majelis zikir. Ngaku yang penting kita hadir majelis dan ceramah dan selalu kanan kiri. Tidak kadang tidak ada kawan lagi tidak majelis taklim. Rugi. Karena sudah jelas. Waman aradahuma fa'alaihi bil-ilmi. Tidak bakal kita bahagia dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu. Dan tolong ilmunya yang bersamaran. Gurunya tadi jelas. Gurunya guru ini sampai ke Nabi. Jangan guru yang tidak jelas, bahaya. Fitnah mulai bermunculan sekarang hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lihat Nabi hidup contoh. Hijrah itu bukan mudah. Kalau sekarang Mekah Madinah itu kalau naik mobil 4 jam 5 jam, kereta cepat 2 jam. Nabi hijrah 7 malam, 3 malam nginap di Gua Sur untuk menghilangkan jejak dari kaum kafir. Nabi kan dapat petunjuk dari malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, kau harus hijrah, karena kau akan dibunuh oleh para pemuka Quraisy. Nah, Nabi hijrah itu bukan mudah, nyawa taruhan. Nama itu kalau kita melakukan kebaikan, Bapak Ibu, nak jadi orang baik banyak tantangan. Mulai majelis kita mulai banyak yang musik, baik, tak berubah jadi. Nah, biasa kita tanam pendek, berhenti berkait mulai, baik, tak ada gereja. Biasa. Nah, jadi orang baik itu banyak tantangannya. Yang penting lihat Nabi itu contoh. Kalau tujuan kita Allah, ilahi anta maksudi, jangan takut. Yang kita kecilkan ridho Allah. Dari bangun tidur sambil tidur ridho Allah, bukan ridho manusia. Biasa. Kalau gali baik itu banyak yang tidak senang. Lempeng baik, terus baik. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan menemukan pertolongan, keberkahan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Bapak Ibu, Nabi hijrahnya luar biasa. Kendaraannya itu bukan main-main onta. Padahal sebelum Nabi hijrah itu ada peristiwa yang besar. 3 tahun sebelum hijrah, Nabi kan hijrah itu usianya 53 tahun. Itu ada peristiwa Isra dan padahal ada kendaraan buruk. Ngaku Nabi hijrahnya tidak pakai buruk. Allah tunjuk pelajaran selevel Nabi, seukuran Nabi yang dicintai lagi sabar yang diberi kehidupan ini. Ini kita kadang-kadang baru sholat 10 tahun, baru ibadat 5 tahun, ngeluh baik, soto terus apa kabar saya?
Salut terus. Itu hidup kita salut terus. Gak pernah bersyukur. Nabi acara ini oleh Allah kendaraan bulog masih ada bulog di sini. Tapi kalau Nabi pakai untung sampai ke malam baru sampai ke Madinah dikejar-kejar. Ini pelajaran hari ini. Nah jadi baik, nah berubah menuju kebaikan. Memang banyak tantangan. Budi batil jannah bil makari. Jalan menuju surga itu banyak tantangan, banyak godaan, banyak ejekan, banyak cemoohan. Yang penting kita jatuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah jadi hati yang dirahmati oleh Allah itu peristiwa hijrah yang kita perlu tahu sedikit sejarahnya. Nah terus untuk kita ke depan kita ada tempat. Ini dulu tempat luar biasa. Ya, tempat yang dulu tidak ada rumahan. Ya, dulu ada makam keramat di mana pada tiang. Itu banyak yang tak nomor itu. Ini sudah terang. Ini ada hadiah Allah musola manfaatnya. Isi dengan majelis. Kalau tidak kita isi ini musola dengan majelis, tidak kita isi dengan sholat, sudah angker lagi tempat ini. Tentu kalau di kotak itu pekak tentu kalau. Yang mana itu satu, ya, manfaatkan. Ini hadiah Allah. Kita hidup ini pun adalah hadiah Allah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad pun ini hadiah Allah. Renungkan, manfaatkan. Apalagi Bapak Ibu, tolong hati-hati. Yang namanya mau itu tiba-tiba berapa banyak yang kejiwaan sehat, ini besok meninggal. Bebenah, melamar selokan kubur dan bercakap apa lagi. Inilah kesempatan kita. Tempat sudah ada usulan tambah bagus. Untuk kita kumpul meraih kebaikan, meraih keberkahan, meraih pandangan syafaat yang tidak besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terpenting muraqabah. Nah tidak baca sebenarnya dalam waktu yang singkat ini perlu ilmu. Muraqabah itu merasa ingin diawasi oleh Allah. Nah itu tidak akan muncul di hati kita kalau tidak melalui dasar ilmu. Riyadhah, di mana ada kita di situ ada Allah. Dia kadang-kadang kalau ngomong pintar, apa kabar saya? Alhamdulillah. Tidak tahu dia ada Allah. Ini kadang-kadang masing-masing ngomong. Nah ini mulai ke depan kita butuh ilmu, butuh guru yang bimbing kita. Ada rasa berubah, merasa diawasi dimanapun kita berada di situ ada Allah. Sesusah-susah kita ada Allah yang maha segala-galanya yang akan menyelesaikan masalah kita. Sampai Allah dia berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al yakin itu yang ngomong. Ini kalau susah lu kemana-mana, komplek awal. Dia bersenang, dia gedung, imannya. Itu perlu ditumbuhkan untuk ke depan ini. Apalagi zaman ini semakin kacau hari ini. Zaman ini semakin aneh. Ini sekarang sudah aneh, dia lagi ke depan, tambah aneh. Sampai muncul yang jahat. Dan yang paling penting mujahadah, sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh butuh ilmu. Sebab setan Bapak Ibu 24 jam tidak pernah istirahat goda itu. Kita sudah sholat kita masih digoda. Itu ada riyanya, ada wujudnya, ada sum'ahnya. Nah itu tidak bakal hilang dari ilmu dan amal kita masing-masing. Hati-hati yang sudah ibadah, jangan merasa suci. Yang sudah sholat, jangan riak dalam sholatnya. Nah itu semua butuh ilmu. Tidak bisa dengan waktu yang sangat singkat ini. Yang penting sungguh-sungguh menjaga wajah. Siapa sungguh-sungguh pasti dia berhasil. Itu pesannya. Nah mudah-mudahan hikmah yang singkat ini bisa dicerna. Mudah-mudahan komplek ini semakin makmur dengan pandangan rahmat Allah. Yang penting pesan kali RT warga jaga kebersamaan. Itu yang paling penting. Itu Muhammadiyah, itu NU, itu PSI. Yang penting kiblat kita masih Ka'bah, Tuhan kita masih Allah.
Mencini ada rombongan gubernur lapor. Ya, itu jangan aneh, jaga kebersamaan. Biasa kalau ada masalah yang besar kecil, yang kecil hilang. Jangan merasa soleh.